Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Putri Ilyadi dengan NIM 15036200073 ingin memaparkan materi mengenai penerapan model pembelajaran eksplisit instruction pada salah satu kompetensi dasar mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung. Yang akan saya bahas pada kali ini adalah latar belakang, analisis kompetensi dasar, model pembelajaran, sintaks pembelajaran, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai SMK, DPIB, dan juga konstruksi dan utilitas gedung. Menurut Edi, Suharno, dan Widya Suti 2017, SMK merupakan salah satu lembaga pendidikan yang bertanggung jawab menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian sehingga lulusannya dapat mengembangkan kinerja apabila terjun dalam dunia kerja. Lalu, menurut Ali dan Bodi 2021, Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan atau DPIB merupakan jurusan yang mempelajari tentang perencanaan bangunan, pelaksanaan pembuatan bangunan, perbaikan serta pemeliharaan bangunan. Pada jurusan ini terdapat beberapa mata pelajaran, salah satunya yaitu mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung. Lalu yang kedua, saya akan membahas tentang analisis kompetensi dasar. Yang saya pakai pada kali ini yaitu kompetensi dasar menerapkan prosedur pembuatan gambar detail kamar mandi atau WC dengan indikator, menerapkan menggambar denah kamar mandi atau WC, dan menerapkan menggambar detail kamar mandi atau WC. Lalu kompetensi dasar yang kedua yaitu menggambar detail kamar mandi atau WC dengan indikator, membuat gambar denah kamar mandi atau WC, dan membuat gambar detail kamar mandi atau WC. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu model pembelajaran. Yang saya pakai dalam model pembelajaran kali ini yaitu explicit instruction. Yang pertama, menurut Rosenshine dan Stevens 1986, secara teori, explicit instruction adalah mengacu pada model pembelajaran langsung yang dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan dan pengetahuan deklaratif yang dapat diajarkan dengan pola selangkah demi selangkah. Lalu yang kedua, menurut Suroto 2015, model explicit instruction atau model pembelajaran langsung khusus dirancang untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang dapat diajarkan dengan pola selangkah demi selangkah. Lalu kelebihan model pembelajaran explicit instruction yaitu yang pertama, model pembelajaran yang mampu mengendalikan isi materi dan urutan informasi. Yang kedua, menekankan poin-poin penting atau kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi siswa. Lalu yang ketiga, menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan konsep serta mengajarkan pengetahuan faktual dan keterampilan. Yang keempat, memungkinkan guru untuk menyampaikan ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran yang disampaikan. Ini menurut Anwar dan Lapenia 2019. Selanjutnya, data dan fakta mengenai model pembelajaran explicit instruction. Yang pertama, penerapan model pembelajaran explicit instruction berbantuan CD interaktif ini juga mendapat respon positif dari siswa menurut Widarto 2019. Lalu yang kedua, penelitian ini diarahkan pada pengujian model melalui pengembangan suatu produk perangkat media pembelajaran berupa CD interaktif. Produk yang dikembangkan adalah media pembelajaran yang berupa CD interaktif untuk kompetensi dasar menggambar kamar mandi atau WC di SMK Negeri 3 Surabaya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode kuesioner checklist, metode tes, dan juga metode observasi, menurut Juniawan dan Cahyaka 2019. Selanjutnya, menurut Juniawan dan Cahyaka 2019, hasil kelayakan mediasi di interaktif dinyatakan sangat layak dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 4,38 atau persentase 87,78%, maka mediasi di interaktif dinyatakan sangat layak untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Khususnya, pada materi menggambar detail kamar mandi atau WC kelas 11, Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 1 SMK Negeri 3 Surabaya.
Lalu, ketuntasan belajar siswa yang dinilai dalam penelitian ini adalah aspek keterampilan atau hasil produk. Dalam aspek keterampilan atau hasil produk ini dinilai dari hasil menggambar detail kamar mandi atau WC dengan memperoleh nilai rata-rata sebesar 80,66 dari siswa yang tuntas sebanyak 28 siswa dan 2 siswa tidak tuntas dan termasuk dalam kategori sangat baik. Lalu, hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran dalam mengembangkan mediasi di interaktif dengan model explicit instruction termasuk dalam kategori sangat baik, dengan perolehan nilai rata-rata 4,47 atau nilai presentasi 89,42%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah mampu menggambar detail kamar mandi atau WC setelah siswa mendapatkan pengalaman sebelumnya yang diberikan oleh guru dalam membuat desain rencana proyek. Maka, penggunaan mediasi di interaktif dengan model explicit instruction pembelajaran sangat baik untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu selanjutnya ada sintaks pembelajaran. Sintaks pembelajaran model explicit instruction ada 5 fase. Fase yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Aktivitas guru yaitu menyampaikan tujuan dan pelajaran, pentingnya pelajaran, dan mempersiapkan siswa untuk belajar. Lalu aktivitas siswa mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru dan mempersiapkan diri untuk belajar. Fase yang kedua, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Aktivitas guru mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan dengan benar atau menyajikan informasi pengetahuan dan keterampilan tahap demi tahap. Aktivitas siswa yaitu memperhatikan dan mempelajari tentang pengetahuan dan keterampilan yang guru sampaikan. Lalu fase yang ketiga, membimbing pelatihan. Aktivitas guru yaitu membimbing pelatihan-pelatihan awal. Aktivitas siswa yaitu melaksanakan pelatihan yang dibimbing oleh guru. Fase yang keempat, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Aktivitas guru yaitu mengecek pemahaman dan mengecek apakah siswa telah berhasil melakukan umpan balik tugas dengan baik. Aktivitas siswa yaitu mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru dengan umpan balik yang baik. Lalu fase yang terakhir atau fase kelima yaitu memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. Aktivitas guru yaitu memberikan kesempatan pelatihan lanjutan dengan perhatikan khusus pada siswa untuk penerapan kepada situasi lebih kompleks dan penerapan kehidupan sehari-hari. Aktivitas siswanya yaitu melakukan pelatihan lanjutan pada situasi kompleks dan dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada kesimpulan. Model pembelajaran explicit instruction adalah model pembelajaran yang khusus dirancang untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural atau pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan sesuatu dan pengetahuan deklaratif atau pengetahuan tentang sesuatu yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi yang dapat diajarkan dengan pola selangkah demi selangkah dengan ditransformasikan langsung oleh guru kepada siswa. Lalu ini adalah daftar pustaka yang saya pakai pada tugas kali ini. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.